saat itu. Yang poin kedua di zaman kolonial itu menentang ketidakadilan pada perempuan. Jadi yang saya tahu itu pada zaman kolonial itu wanita-wanita banyak yang diperkosa pada saat itu, dan laki-lakinya itu banyak yang dibunuh oleh penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia pada saat itu. Ya, selanjutnya saya akan sedikit membahas ya, nanti dilanjut diskusi dengan para senior-senior yang ada di forum ini. Yang kedua itu di zaman Orde Lama, setelah zaman kolonial itu di zaman Orde Lama. Jadi di zaman Orde Lama itu memperjuangkan kesadaran politik, karena pada saat itu di zaman Orde Lama, jadi wanita itu didoktrin untuk berada di dalam 3 aspek. Yang pertama itu adalah didoktrin wanita itu sumur, yang kedua kasur, yang ketiga dapur. Jadi pada zaman Orde Lama tersebut wanita-wanita pada saat itu tidak ikut andil di dalam ranah-ranah politik. Makanya kan sampai ada pejuang-pejuang wanita pada saat Orde Lama itu kayak seperti Cut Nyak Dien di tahun 1950 dan Cut Meulita dari Aceh, dan yang terakhir yang sampai saat ini itu masih trending namanya ya, Raden Adjeng Kartini. Jadi perjuangan-perjuangan perempuan di zaman Orde Lama itu yang kedua adalah hak-hak tentang perempuan. Jadi benar katanya Mas Rian tadi bahwa pada masa itu masyarakat Indonesia itu menganut sistem-sistem patriarki itu yang mengutamakan wanita. Sholat 5. Jadi mereka itu hanya terfokus pada seorang laki-laki yang dikira kuat dan lain sebagainya itu. Pada saat itu juga perempuan itu sebagai apa? Dipandang hanya sebagai alat pemuas saja, dan perempuan itu tidak memiliki hak-haknya secara penuh. Hak-hak dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, perkawinan dini itu kan sampai saat ini juga masih banyak nih. Dalam keluarga juga itu tidak ada kesetaraan di sana. Dalam publik dan politik. Di zaman Orde Baru ini beda lagi untuk perjuangan hak-hak perempuan di sana, itu tentang gerakan yang dideduksi dalam isu-isu pembangunan pada masa Orde Baru Presiden Soeharto. Dan di tahun 1999 itu ini adalah angin segar ya. Itu di tahun 1999 itu ada undang-undang tentang HAM yang mengatur wanita berhak untuk dipilih dalam tingkat pekerjaan, jabatan, dan profesi-profesi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan dalam perundang-undangan. Jadi itu tentang hak asasi manusia itu include semua di sana.
entah itu laki-laki ataupun wanita. Dan di zaman reformasi itu menguatkan pemenuhan hak-hak perempuan. Maksudnya di sini adalah pada saat itu memang wanita itu stigma masyarakat, wanita itu tidak boleh ikut andil di dalam politik, debat, atau yang lain sebagainya. Karena itu adalah hak-hak laki-laki. Jadi pada saat reformasi itu area publik itu milik laki-laki begitu. Dan sedangkan area domestik itu hanya milik perempuan. Perempuan jadi tak oleh norok gitu kalau bahasa Maduranya, bahasa daerah gitu. Di tahun 1929 itu ada kongres tentang perempuan. Jadi kongres tentang perempuan itu bukan hanya di tahun 1928 saja, tapi itu kongres itu kan ini yang saya ketahui, yang saya tangkap dari pemaparan materi dari narasumber yang kemarin, itu perempuan itu ada 3 di sini. Kongres perempuan maksudnya ada 3. Kongres perempuan pertama itu dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 yang diselenggarakan di kediamannya Tumenggung Jayadipuro. Di kediamannya di dalamnya Tumenggung. Dan itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita se-Kota Jawa dan Kota Sumatera. Dan Kongres Perempuan yang kedua itu dilaksanakan di Jakarta tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli 1935. Dalam kongres tersebut itu dipimpin Sri Mangun Sarkoro kalau nggak salah. Dan Kongres Perempuan yang ketiga itu dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938. Jadi kongres yang ketiga ini adalah kongres terakhir sebelum Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Bukan. Maksudnya dijajah oleh Jepang dan Belanda. Jika kita melihat gender dan kesetaraan gender itu pada masa bangsa Romawi dan bangsa Yunani ini kan bangsa-bangsa tersebut masih belum menganut ajaran-ajaran Islam. Jadi pada masa itu wanita itu dijadikan sebuah alat pemuas saja, alat penghibur saja begitu. Bahkan kalau kita sedikit kita tarik pada masa-masa di mana sebelum Islam ada, itu wanita itu memang kalau orang-orang kafir itu punya anak wanita itu langsung disembelih, langsung dimusnahkan pada saat itu. Karena dianggapnya wanita itu orang yang tidak berguna begitu, yang hanya bisa memalukan, merendahkan martabat keluarga. Jadi pada masa itu ya di bangsa Romawi dan bangsa Yunani itu oleh kalangan elit politik wanita itu memang benar-benar dipenjarakan kebebasannya. Dan setelah itu ini Islam datang ya. Islam datang itu membawa angin segar untuk para wanita-wanita di sana. Karena di dalam Islam itu ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mengajarkan
persamaan antar manusia begitu. Artinya kan sesama manusia itu kan entah itu laki-laki, perempuan itu jadi kesetaraan di sana. Bahkan di Islam sendiri itu kan eh, sampai begitu dimuliakan seorang wanita karena wanita itu yang memberikan generasi-generasi selanjutnya yang bisa menyusui, mengandung, itu kan sampai merawat anaknya sampai dewasa. Kalau sedikit mengulas di lagunya Romai Rama itu kan air darahmu dari susu ibumu, kalau nggak salah begitu kata Romai Rama. Memang di Islam benar-benar dijunjung tinggi itu wanita. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu feminisme berarti gerakan-gerakan yang menuntut persatuan hak sepenuhnya antar kamu perempuan dan laki-laki. Jadi menuntut persamaan, kesetaraan seperti yang saya jelaskan tadi itu tentang feminisme. Feminisme adalah ide atau pemikiran untuk melawan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Dan memposisikan perempuan menjadi second class. Ya, mungkin hanya itu saja ya, Pak Moderator, yang bisa saya ulas dan saya sampaikan terkait pemaparan selanjutnya. Nanti itu kita bisa diskusi santai dengan para senior di sini kan, agar materi-materi yang kita dapat selama kemarin, selama 4 harian itu di forum, agar lebih matang lagi. Di sini kan udah banyak teman-teman kita ya, para senior. Mungkin bisa dilanjut Pak Moderator. Hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Ismail yang telah menyampaikan materi tentang gender dan feminisme. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi halo, ya Mas. Halo, Tom? Iya, Mas. Halo. halo. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tetapi di sesi ini kita lebih ke diskusi saja. Karena kan dari teman-teman semua mungkin ada suatu pemikiran tentang tentang gender dan feminisme. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada pemateri. Saya batasi 3 pertanyaan. Setelah 3 pertanyaan itu ditanyakan, saya berikan waktu kepada pemateri untuk menjawabnya, dan setelah itu silakan teman-teman memberikan ide atau pemikirannya tentang tentang materi gender dan feminisme. Karena saya rasa dari teman-teman semua pasti punya ide atau pemikiran. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, setelah itu kita diskusi bersama. Saya persilakan untuk 3 penanya sekaligus untuk menanyakan materi tentang gender dan feminisme yang tadi telah disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Mungkin ada pertanyaan?
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang kurang jelas tentang pemaparan gender dan feminisme tadi yang telah disampaikan oleh pemateri. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang itu. Dari saya, Pak Moderator, Ya, ya silakan diperkenalkan dulu. nama saya Hanif Abdullah. Ya, silakan Mas yang mau ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya Ya. awalnya saya dari pemaparan pemateri yang berawal bahwasanya wanita itu hanya sumur dapur kasur katanya. Saya lebih sepakat itu daripada kesetaraan gender yang dimaksud bahwasanya wanita harus berperan juga di bidang ini, di bidang itu. Karena kalau wanita itu ada kesetaraan gender yang artinya juga berperan di pemerintahan ataupun berperan di bidang yang mana lelaki bisa, wanita juga harus bisa. Saya tidak sepakat dengan kesetaraan itu. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, wanita sudah kesetaraan gender juga bekerja di pemerintahan. Lantas yang akan mendidik anak kita itu siapa? Yang pertama, dampaknya juga akan buruk terhadap bangsa kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mendidik, yang ada hanya menelantarkan anak kita. Tugasnya wanita ya hanya itu, sumur, dapur, kasur, dan juga mendidik anak di rumah. Tidak harus mereka itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender mereka yaitu dia menjaga rumah, merawat rumah, ada di rumah, itu kesetaraan gender mereka. Bukan malah kesetaraan gender harus sama dengan apa yang dikerjakan laki-laki. Begitu. Karena memang kewajiban wanita yaitu hanya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi, yang soleh dan soleha. Karena ujung tombak dari majunya dan mundurnya bangsa dari bibit-bibit yang memang berkualitas baik di bidangnya. Apa bidangnya perempuan? Yaitu taat kepada suami. Yang cowok apa? Yaitu seperti banyak beberapa referensi-referensi yang ada memang di Al-Quran. Karena sekarang pemerintah jauh malah lebih mengedepankan yang namanya intelektual daripada akhlaknya para kader-kader anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari pemaparan Mas Hanif tadi itu, Mas Hanif ini tidak sepakat jika ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Begitu kan ya? Iya, Mas? Siap. Nah, mungkin itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua mungkin ada yang mau ditanyakan. Informasi Pak Moderator, itu sanggahan barusan yang dilontarkan oleh Mas Hanif. Iya, itu memang sanggahan. Tapi kan saya bilang, mungkin ada yang mau ditanyakan. Siap, dilanjut. Iya kan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, kan saya bilang gitu. Mas Hanif bilang. Ya, bisa ditanggapi oleh Bapak ini pematerinya. Bapak. Iya. Itu Mas Hanif mau tanya. Mas Hanif ini tidak sepakat jika ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut pemateri, pemateri ini setuju apa tidak dengan untaian kata-kata tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hanif? Mungkin dari pemateri pertama ataupun pemateri kedua bisa menjelaskan. Pemateri ini bisa sepakat nggak ketika Ya, gimana? Bisa saya masuk ini? Bisa silakan pemateri. Ya. Ya, begini, tadi kan saya sudah menjelaskan di awal bahwa peradaban kita mulai dari awal itu seolah-olah membentuknya sebagai dunianya laki-laki.
Jadi kan Mas Hanif ini tidak sependapat bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja di luar rumah, tidak boleh mencari nafkah seperti halnya laki-laki. Karena memang paradigma yang terjadi hari ini memang tidak semua, tapi ada beberapa paradigma yang demikian adanya. Dan lagi memang ya sebentar ya. Dan lagi memang mungkin anak itu perempuan itu menurut Mas Hanif memang madrasatul awal bagi anaknya. Mungkin begitu Mas Hanif ya. Madrasatul diniyah yang awal Ya, daripada mereka itu menjadi Mas Hanif orang-orang lebih sukses. hal yang demikian. Tapi dalam konteks pendidikan tidak bisa serta-merta hanya dilakukan oleh seorang ibu saja. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa peran gender di sini itu sangat penting. Itu kan mendidik anak, menjadikan anak menjadi soleh-soleha itu kan bukan kodrat, bukan alamiah, tapi bukan kodrat yang memang diperuntukkan oleh kepada perempuan, tapi seorang ayah pun mempunyai peran yang sama dalam mendidik anak, dalam mengayomi anak, dalam membesarkan anak sehingga anak tersebut itu bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Itu Mas Hanif. Mungkin bisa ditambahkan dengan Saudara Mail. Gimana ini, Mas Hanif? Pemateri 2, di mana pemateri 2? Mungkin pemateri kedua bisa menambahkan. Ya, Halo? Boleh saya ini masuk ya Pak Ya, moderator. silakan. Tadi pemateri pertama sudah menjelaskan ini ke Mas Hanif. Tadi pemateri pertama meminta untuk pemateri kedua ini untuk menambahkan penjelasan dari pemateri pertama. Ya, mungkin yang saya tangkap begini, Mas Hanif Abdullah, di dalam kesetaraan gender itu tidak pas serta merta meninggalkan apa kewajiban seorang wanita tersebut begitu. Yang saya tangkap dari materi-materi yang kemarin yang disajikan oleh narasumber itu adalah pada intinya begini loh, di dalam kesetaraan gender itu bukan pas harus berperan sama dengan seorang pria misalnya ikut serta di partai politik misalnya, tidak pas seharusnya seperti itu. Jadi kesetaraan gender yang saya tangkap ini ya itu adalah tidak membuat suatu diskriminasi terhadap wanita, tidak dengan kekerasan gitu kan, dengan pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi itu disamaratakan antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang sama begitu. Bukan pas hak yang sama di dalam suatu program atau proyek pekerjaan, bukan seperti itu Mas Hanif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ini Mas Hanif. Kurang lebihnya ini bisa dilanjut dengan diskusi santai. Saya bisa langsung Gimana? menanggapi, Pak Moderator? Oh, berarti masih ini mau menyanggah penjelasan dari pemateri. Siap. Ini kan ada dua ini, Mas Yang Hanif. pertama, saya Oh, mau sanggah menyanggah. dulu. Yang pertama Oh, ya. dan yang kedua Ya, tadi saya juga silakan. sama menanggah. Yang pertama,
berbicara tentang yang tadi siapa Mas Rian ya, Pak Rian itu ya, Pak Rian apa saya kurang juga ini kenal ini. Agor. Agor Rian. Saya kepada pemateri 2 mohon di silent dulu. Berbicara tentang bagaimana tadi bahwasanya dia menjelaskan ayah juga ikut peran, ini juga ikut peran. Ini sekaligus saya juga menyangga pemateri yang kedua, yang mana dijelaskan bahwasanya tidak hanya wanita loh. Saya berbicara tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gendernya wanita memang tidak harus sama dengan wanita, tapi kesetaraan gender wanita tidak harus sama dengan laki-laki. Tapi di sana ada yang menunjukkan bahwasanya wanita juga harus sama dengan perannya sama laki-laki. Titik tumpunya itu loh mengarah ke sana. Kenapa saya bilang seharusnya wanita itu memang harus di rumah melayani dan mengayomi, melayani suami, melayani anak, mengayomi anak. Terkadang berbicara tentang bagaimana mengayomi anak itu juga kewajiban suami. Iya, memang iya seorang laki-laki juga harus. Tapi yang paling signifikan itu harus seorang wanita. Karena kalau sudah istilahnya kayak gini, kalau istilahnya orang Madura ya, kalau babonnya itu sudah jelek, ya otomatis ke bawah itu jelek sudah. Bagaimana seorang ibu itu harus baik bibit dan bobotnya, terus cara mendidik anaknya. Yang pertama ya. Terus saya sanggah yang kedua. Kenapa tadi juga itu tidak harus sama, karena seperti ini katanya Bung Mail tadi ya, Bung Ismail. Itu tidak harus sama tapi diskriminatif, terus ada kekerasan seksual, ada seperti ini itu. Tapi pemerintah itu kan juga sama, yang dari pemateri tadi yang dijelaskan bahwasanya itu juga wanita tidak hanya di kasur. Saya tidak sepakat dengan itu, karena wanita memang harusnya di kasur saja, tidak kemana-mana dia. Kenapa ada kekerasan seksual sampai ada diskriminatif terhadap seorang wanita? Ya karena wanita suka keluyuran. Pertama. Yang kedua, wanita itu memang menggiurkan. Diakui atau tidak, mau seperti apapun wanita tetap menggiurkan. Kenapa cimata, kalau istilahnya orang Madura, cimata seorang laki arwah dia binina tak oleh bakal luaran, tak teroyabas orang. Kalau orang sudah melihat seorang wanita, secara otomatis ya memang seperti itu, kuadratnya sudah seperti itu. Kita tidak bisa dipungkiri untuk hal seperti itu. Makanya wanita, setujunya saya, wanita itu kesetaraan gendernya itu di rumah, bukan di mana-mana. Bukan harus jadi seorang inilah. Otomatis kalau sudah jadi bupati, jadi apa? Terus suaminya yang melayani siapa? Dia kalau sibuk melayani ini, dia sibuk di pemerintahan, suaminya yang melayani siapa? Yang jelas ada ketimpangan di sana. Imma orang itu pemerintahannya, di kerjaannya dia timpang, imma melayani suami itu juga timpang. Di sana kan ada sama-sama kewajiban kalau sudah dia itu masuk pemerintahan. Seperti itu. Ya cukup dah. Seperti itu, tidak terlalu banyak. Sudah. Gimana Mas Hanif? Sudah? Sudah Mas. Oh ya, terima kasih. Itu tadi sebuah tanggapan dari Mas Hanif tentang penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Nah, mungkin ini dari Mbak siapa ini? Mbak Feni. Ya, Mbak. Kalau mau menanggapi silakan ditanggapi. Permisi, boleh masuk Pak Moderator? Oh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dari pemaparan materi dari dari dua pemateri, mulai dari
siapa itu Bang Rian, terus sama Kanda Ismail. Kayaknya antara Bang Rian sama Bang Ismail ini penyampaian materinya itu tidak seragam gitu kan. Bang Rian yang mengatakan bahwa gender itu apa namanya untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan Bang Ismail itu mengatakan bahwa gender itu adalah sifat kodrat begitu. Nah, mungkin itu saja nanti untuk materinya mungkin bisa diulang ya. Nah, saya ini agak sedikit panas telinga mendengarkan pendapatnya siapa Kanda Hanif yang mengatakan bahwa kesetaraan gender perempuan seharusnya hanya ada di sumur, kasur, dan dapur. Sebelumnya saya ingin menanyakan teori siapa yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya ada di 3 tempat tersebut. Itu sebelum saya menanyakan yang selanjutnya begitu. Mungkin itu saja Pak Moderator, mohon tolong dijawab kepada Bapak Hanif. Ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya ya. Ini kok berubah ini. Tadi Mbak Feni yang mau nanggapi, kok berubah Siti Maryam ini. Oh, ya saya izin menanggapi yang Oke. paparan dari Mas Hanif tadi. Benar ya Hanif ya? Ya, benar. Jadi seperti ini, kesetaraan gender untuk wanita, ketika wanita itu hanya dikesampingkan, hanya ditaruh di sandang, pangan, masak, mengurus anak, itu rasanya tidak adil untuk seorang wanita. Memang di dalam agama ada kayak kutipan itu bahwa wanita itu tugasnya mengurus suami, mengurus anak, tugasnya di dapur, di ranjang. Tapi wanita juga diberi kebebasan di dalam Islam untuk bekerja. Wanita juga diberi kebebasan di dalam Islam untuk berkarya. Ketika wanita hanya ada di atas ranjang saja, ketika wanita hanya ada di dalam rumah saja, berarti wanita terkungkung di dalam situ dong. Wanita tidak bisa bebas berekspresi, wanita tidak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, wanita juga tidak bebas untuk mengekspresikan diri di sana gitu. Kita tidak bisa menyamakan era sekarang dengan era yang dulu. Banyak wanita yang juga sukses mengiprahkan dirinya sendiri gitu. Seperti Ibu Khofifah. Dia seorang wanita tapi dia juga sukses kan. Jadi tidak semua wanita itu hanya ada di dapur, di ranjang. Kita tidak bisa menyamakan era yang dulu dengan era yang sekarang. Jadi nggak adil rasanya ketika laki-laki boleh berkiprah, sedangkan perempuan hanya di rumah saja. Untuk mengurus anak itu bisa kita pilah-pilah waktu, kita bisa jadi ada waktu tersendiri bekerja, mengurus anak gitu. Sama juga halnya dengan laki-laki. Toh laki-laki di dalam Islam juga ada kutipan bahwa laki-laki sebenarnya bisa mengurus kayak dapur, cuci baju, mengurus rumah gitu. Jadi kan kita bisa membagi waktu di situ, saling bantu-membantu. Loh, gimana Mbak? Sudah? Iya, jadi saya nggak setuju apa yang dibilang Mas Hanif itu. Lalu buat apa wanita kuliah tinggi-tinggi kalau akhirnya hanya di dapur dan di kasur saja? Mungkin hanya itu dari saya. Ya, terima kasih buat Mbak Feni tadi yang sudah menyanggah. Bisa langsung ditanggapi ya pernyataan. Bentar dulu Pak. Ini kan dari Mbak Feni tadi ya, itu kan sanggahan terhadap terhadap penyampaian dari sampean tadi. Ini ada yang perlu dijawab ini Mas Hanif. Tadi itu pertanyaan dari Pertanyaannya Mbak Siti Maryam. Ya, teori siapa yang mengatakan bahwa
Sudah saya tulis semua. Fatwa siapa? Oh ya, silakan. Pokoknya dari step by step saya sudah tulis semua. Siap. Saya menjawab ya. Dari beberapa pertanyaan sungguh luar biasa. Saya sudah akui itu bahwasanya mereka akan menggebu-gebu. Dibilang seperti itu. Saya sudah siapkan itu semua. Utamanya untuk Ayunda saya, Ayunda Maryam, Siti Maryam. Terima kasih Yunda. Sik mas, ada gangguan sedikit. Halo? Berbicara tentang fatwa yang tadi itu, fatwa siapa, ini fatwa siapa. Berbicara hal itu memang banyak referensi ya, antara bagaimana wanita. Saya itu berbicara seperti itu sesuai dengan beberapa dalil yang ada di beberapa Al-Qur'an, bahwasanya seorang wanita harus menjaga kehormatannya. Kalau kan ini berbicara di zaman sekarang ya, Mohon maaf mas, video tidak bisa ditampilkan soalnya ini sinyal nggak enak. Berbicara di zaman sekarang ini, merujuk kepada yang namanya di Al-Qur'an, bahwasanya wanita ini harus memang ada di rumah. Itu kesetaraan gendernya. Kalau wanita sudah keluar rumah, iya gimana ya mas? Cara mengungkapkannya itu ya. Gimana yang jadi Mbak Maryam tadi, fatwa siapa ya? Fatwa. Mbak Maryam mengatakan teori siapa begitu. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya wanita harus menjaga kehormatannya. Dengan apa mereka itu harus menjaga kehormatannya? Salah satunya ya harus di rumah. Salah satunya ya. Saya bisa dijabarkan karena kalau sudah di rumah, siapa yang akan mengotak-atik kalau sudah wanita ada di rumah? Begitu ya, Mbak Maryam. Sudah mas. Untuk yang kedua, terkungkung katanya Mbak siapa? Mbak Feni. Kita itu terkungkung. Kalau hanya di rumah, kalau hanya seperti ini, seperti itu, mengurus anak, kita itu bisa membagi waktu. Diakui sama mereka atau tidak, kalau sudah ada dua, kalau tugasnya sudah mendua, pasti salah satu pasti ada yang terbengkalai. Pasti itu sudah diakui oleh mereka atau tidak, pasti itu sudah pasti. Karena kenapa? Kita kerja capek, nyampe rumah masih ngurus anak. Saya rasa itu tidak efektif. Sungguh adalah kemunafikan kalau semuanya itu efektif. Kita loh manusia, punya kuadrat sampai mana kemampuan kita, pasti ada yang terbengkalai. 1, 2, sampai 3 hari, beberapa hari, 2 minggu, 3 minggu tidak. Tapi seterusnya pasti terbengkalai. Diakui atau tidak memang seperti itu. Terus kita ngapain? Kita kuliah tinggi-tinggi kalau hanya di rumah loh. Kita itu menuntut ilmu bukan hanya di apa istilahnya ya. Kita dianjurkan oleh Nabi, diwajibkan oleh Nabi menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun itu ala kulli muslimin dan muslimatun. Bukan hanya untuk bagaimana mereka itu punya kerjaan, tidak. Saya kuliah, saya bukan menuntut untuk kerjaan, tidak, tapi hanya menggugurkan kewajibannya saya bagaimana sudah diwajibkan oleh Nabi. Saya tidak mengharap. Saya sendiri, saya kuliah. Meskipun saya kuliah S1, saya tidak berharap bahwasanya saya punya kehidupan mapan, tidak. Saya hanya berharap bagaimana saya runtuh dari kewajiban yang sudah dianjurkan oleh Nabi. Thalabul ilmi itu yang dianjurkan oleh Nabi.
saya hanya itu saja. Kalau sampean itu Mbak tadi itu hanya saya ngapain kuliah, loh berarti tidak ada sambungan kepada Nabi bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Hanya di sana ya tidak ada pahalanya sampean Mbak. Kalau seperti itu berbicara tentang itu. Itu saja dulu dari saya Mas. Saya masih ini Mas. Gimana dari ini Bisa dari disangga oleh Mbak Maryam. Silakan Mas. Gini ya, Mas Hanif. Mas Hanif. Halo? Silakan. Iya saya. Ya gini. Tadi Mas Hanif bilang bahwa wanita ketika dia berkiprah di luar, ketika dia keluar rumah, berarti wanita itu tidak bisa menjaga kehormatannya. Lalu bagaimana wanita itu untuk menjaga kehormatannya? Ya di rumah saja. Nah, bagaimana dengan Ibu Khofifah, Najwa Shihab? Apakah itu kehormatannya hilang? Apakah tidak ada kehormatannya? Justru ketika Najwa Shihab, ketika Ibu Khofifah berkiprah di atas, wanita itu dipandang oleh laki-laki. Wanita itu dilihat oleh laki-laki bahwa wanita itu tidak harus diremehkan. Wanita itu juga mempunyai kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Itu. Untuk yang kedua, banyak yang tadi katanya bahwa perempuan itu tidak ini untuk mengurus anaknya, tidak bisa membagi waktu untuk anaknya ya. Banyak kok anaknya DPR, anaknya pejabat, bahkan anaknya kiai, bu nyai yang waktunya itu banyak di luar, waktunya mereka itu sedikit di rumah, tapi anaknya hebat-hebat, anaknya pinter-pinter, bahkan dalam mengurus anak pun itu juga tidak terbengkalai. Anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, dan untuk ilmu yang barokah manfaat, menurut saya ketika perempuan itu hanya di rumah saja, lalu ilmunya dia tidak terapkan, ilmunya dia tidak dia keluarkan, lalu untuk apa ilmu itu? Bukan tidak ada sambungan kepada Rasulullah. Memang belajar itu hukumnya adalah wajib. Saya mengakui itu. Kenapa saya belajar? Karena hukumnya wajib. Tapi di sini yang saya ini kan, ketika kita hanya di dalam rumah, ilmu itu hanya mandek di keluarga kita saja. Anak kita, suami kita, saudara kita, itu pun kalau saudara kita belajar dengan kita. Tetapi ketika kita berkiprah di luar, ketika kita keluar rumah, ketika kita menyalurkan ilmu kita, toh ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah ketika terus ilmu itu mengalir kepada orang-orang lain. Mungkin begitu menurut saya, Mas Hanif. Gimana Mas Hanif? Tapi ini dari Ya ayo silakan. ini kan ada beberapa partisipan yang masuk ke sini nih Mas Hanif, ke forum ini. Ya kurang etis juga ini kalau cuman sampean sama Mbak Siti Maryam sama Mbak Feni cuman itu. Mungkin Bentar dulu Mas. Bentar Mas, bisa ditanggapi ya? Kenapa saya ini saya mau tanyakan dulu Mas Hanif. Mungkin dari 9 ini ya. Dari 9 partisipan kalau nggak salah ini. Mungkin dari mereka ada sebuah pemikiran tentang tentang gender feminisme ini. Mungkin dari mereka termasuk siapa ini? Ada Mas Lana yang dari PPDI sini. PPDI. Ataupun yang lain lah, mungkin ada unek-unek itu. Saya rasa cuman ketika cuman saya sebagai moderator dan tiga partisipan selain pemateri masih ada nama-nama di sini. Sepertinya kurang etis kalau cuman cuman moderator sama penyangga tadi cuman kurang etis. Masih ada Mas Lana ini. Permisi Pak Moderator, kenapa Pak Moderator jadi muter-muter? Biarkan kepada Saudara Hanif untuk menyanggap. Permasalahan cuman tiga yang bersuara atau dua, biarkan. Iya, tapi kan begini nih Mbak, forum ini bukan
Mungkin gini, Mbak Pak. Feni, cuman Kan kan ini forum- ngulur waktu. Enggak, saya enggak ngulur Bentar dulu. waktu. Cuman ini Gini, kan Pak. kalau Kenapa seandainya saya cuman berbicara? mbak-mbak. Ntar dulu Pak. Saya moderator di sini Pak. Saya yang memegang Ya, ini. moderatornya awaleng-awaleng abit kelu. Bukan abit-abit Pak. Soalnya Moderator jangan sampai diktator ini. saya nggak diktator. Bagus. Cuman ketika cuman 3 orang ini yang mulai tadi muncul di forum ini, masih ada mereka-mereka. Saya rasa forum ini cuman milik 3 orang ini. Milik kita Sepertinya- berdua. Jangan berdua lah Pak. Saya diserang ini. Nggak gerincing saya Saya- jawab, Pak, Mas. lanjut. Pak, mending lanjut deh Pak. Seru kayaknya nih Pak. Biar deh Pak. Janganlah. Masih ada yang lain. Yang lain itu masih Nggak, punya kayak ini, Pak. Masih punya ideologi, masih punya pemikiran. Ya Mas, Pak saya moderator. potong dulu ya. Saya nggak mau menjangga yang tadi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Biar Iya, silakan dulu, Mas. terutama kepada Mas Rian. Apa? Mas Rian beliau itu sebagai apa ya tadi, pemateri, itu juga biar hidup apa reaksinya mereka kalau sudah digituin. Ternyata yang kaum wanita yang menjawab. Iya. Mereka menggiring. Gimana itu? Oh. Bisa saya bicara Pemateri Pak di moderator? mana ini pemateri? Iya, silakan dulu. Saya mau manggil Saya, Pak pemateri dulu moderator. ini. Oh, materi. Silakan Mbak, ini gak ada yang mau bicara ini. Pemateri kemana ini? Hilang, saya nggak tahu. Jadi Ini. begini ya, apa namanya katanya si Hanif. Kenapa kok jadi peserta yang diserang sama peserta lainnya? Kenapa bukan pemateri? Sependek sepemahaman saya, yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran para partisipan itu partisipan sendiri salah satunya, yaitu Hanif yang mengatakan bahwa kesetaraan gender itu kesetaraan Tidak gender harus. perempuan itu di sumur, kasur, sama dapur. Itu bukan Dapur. kesetaraan gender, Pak. Itu bukan kesetaraan gender. Mungkin Bapak Hanif ini perlu mengkaji ulang kesetaraan gender itu apa maknanya, gitu kan? Nah, bicara tadi katanya perempuan, saya kan tanya, teori siapa, ayat yang mana, hadis riwayat siapa yang mengatakan bahwa tugas perempuan itu hanya di 3M kalau nggak salah, itu istilahnya 3M kalau nggak salah, saya lupa. Terus katanya harus menjaga kehormatan, dan salah satunya Pak Hanif menekankan sendiri, salah satunya yaitu di rumah. Berarti bukan salah semuanya kan Pak Hanif? Semisal perempuan aktif dalam kegiatan sosial gitu kan ya, terus dalam kegiatan kayak apa ya, kegiatan-kegiatan organisasi perempuan yang mana itu apa namanya ya, memperjuangkan hak sesama, itu bukan masalah Pak. Kalau semisal kita perempuan harus di 3M itu, sumur, kasur, dan dapur, saya ingin mempertanyakan bagaimana pendapat Pak Hanif terkait Siti Aisyah yang menjadi panglima perang. Itu ya Pak ya. Terus terkait Pak Hanif bicara soal agama, katanya perempuan itu tugasnya 3M lagi 3M gitu kan ya. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan, kalau nggak salah mohon dikoreksi, bahwa setiap manusia adalah khalifah fil ard gitu kan ya. Saya ingin mengatakan sinkronisasi antara hak alami perempuan dengan laki-laki dengan ayat tersebut itu di mana Pak, ketika Bapak itu memfokuskan bahwa ruang lingkup perempuan hanya di 3M saja gitu loh Pak. Mungkin itu saja dulu kepada Pak moderator, mohon langsung diberikan kepada yang bersangkutan, jangan saya dibikin tanggapi muter-muter. Pak moderator, saya langsung tanggapin. Iya. Silakan Mas Hanif ditanggapi. Siap.
berbicara tentang yang sudah dipaparkan oleh Mbak tadi, Ayunda tadi. Mbak. Luar biasa menurut saya. Luar biasa semua ya. Karena yang saya inginkan Biasa di luar. yang saya inginkan daripada pertama forum ini, terus alurnya kesetaraan gender itu seperti apa. Nah, yang saya inginkan bagaimana wanita itu bermanfaat untuk sesama wanitanya juga. Seperti tadi disampaikan oleh, bukan Mbak Maryam, itu ada cewek-cewek satu, Mbak siapa tadi ya? Mbak Feni. Itu bahwasanya lebih bermanfaat loh. Iya, saya itu kasih apresiasi lah, bagus, bermanfaat, tapi tidak harus berkecimpung dengan seorang laki-laki yang saya garis bawahi di sana. Tadi kan sudah dijelaskan sendiri oleh Mbak Maryam bahwasanya salah satunya untuk menjaga kehormatannya itu di kasur saja. Itu salah satunya. Memang benar Mbak Maryam sudah menjawab bahwasanya itu adalah sebagian menjaga kehormatannya. Terus Mbak Feni juga nyeletuk tadi bagaimana dengan Najwa Shihab seperti ini. Diakui atau tidak ya, siapapun yang melihat Najwa Shihab ataupun laki-laki yang melihat Najwa Shihab, yang jelas ya pasti tertarik lah Mbak, diakui atau tidak, meskipun mereka itu bermanfaat dan menyalurkan ilmu-ilmunya terhadap para generasi muda. Diakui atau tidak, ya tetap membuat para lelaki ya tertarik dengan para beliau-beliau. Begitu. Saya setuju memang kalau wanita itu kesetaraan gendernya, tapi tidak harus mereka itu berkecimpung juga dengan seorang laki-laki. Tahu sampean sebagaimana Syarifah Halimah Ali Idrus, beliau itu menyampaikan apresiasinya bersama seorang wanita di forum-forum khusus wanita, tanpa beliau itu, kalau bahasa bahasa Maduranya, kasokan diupload oleh media. Tidak satupun, tidak segampang itu pun orang itu mengupload fotonya ketika beliau ada pengajian. Itu yang luar biasa, kesetaraan gender yang seperti itu yang saya inginkan. Bukan malah wanita yang kesetaraan gender harus berkecimpung dengan seorang laki-laki. Itu yang jauh dari syariat-syariat yang ada. Begitu Mbak. Memang sih mereka itu menyalurkan ilmunya, tapi kan ada sisi manfaat dan mudorotnya. Kita lihat ini loh, mana yang kalau sudah menyalurkan ilmu itu baik memang ya, beliau itu menyalurkan ilmunya, tapi kan masih ada dampak sisi mudorotnya toh. Apa mudorotnya? Lelaki yang melihat wanita itu yang bersama setara dengan hasil yang dikatakan sekarang ngetrennya itu kesetaraan gender, pasti tertarik. Kayak Mbak Maryam jadi pemateri, ada wanita, diakui atau tidak, pasti adalah dari salah satu lelaki itu yang tertarik sama Mbak Maryam. Berarti Mas Hanif ini terlalu ngeres mungkin pikirannya ya. Tertarik sampean. Jadi semua itu adalah ketertarikan ketika wanita di luar itu pasti tertarik gitu loh. Apa mungkin Mas Hanif ini Taliban mungkin ya? Ya Allah. Mbak Feni. Benar. Kita kan berbicara dengan fakta yang ada. Kenapa wanita itu sekarang banyak kekerasan seksual? Apa? Ya karena terlalu pure itu loh. Pemerintah itu kurang perhatiannya apa yang harus kita bina terlebih dahulu. Itu di sana. Kalau Anda tahu kan sih, diakui atau tidak, dan memang seperti itu kenyataannya. Kalau menurut saya Mas Hanif, ketika wanita berkiprah di luar, dia masih bisa menjaga auratnya, dia masih bisa menjaga batasan-batasannya. Menurut saya nggak apa-apa, banyak ustadzah-ustadzah yang di luar dia menyebarkan Islam, menyebarkan ceramahnya, menyebarkan agama, tanya baik-baik saja. Oke, siap. Saya tadi kan sudah lontarkan, Mbak, bahwasanya bagus wanita itu melontarkan dengan bagaimana dia menerapkan ilmu yang sudah diserap agar lebih bermanfaat kepada orang lain. Saya setuju kalau itu, tapi sesama wanitanya. Kalau masih bercampur aduk, seumpama ya istri saya sendiri menjadi seorang public figure lah, tapi berpidato di depan seorang cowok, ini hati nurani saya bergerak bahwasanya saya ini tidak ridho. Tapi kalau sesama wanita
tahu ya beda halnya dengan lelaki lain. Kalau saya sendiri, karena seorang laki-laki itu wajiblah cemburu sama istrinya. Kalau seorang istri itu boleh saja ya cemburu, tidak wajib sama suaminya. Mas, ya, Mas Hanif, Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Jadi gak mungkin wanita ini di era sekarang hanya wanita, tumpukan wanita saja. Santai. Penyampaiannya santai. Ini karena diskusi, bukan debat. Assalamualaikum, Enggak, saya ini boleh bukan masuk asli dulu. ngomong. Ini kayaknya seperti perdebatan ini ruwet ya. Kalau cuman lewat media seperti ini ruwet ya memang. Ini saya yang tangkap tadi itu dari pemaparan ataupun tanggapan dari Mas Hanif, dari Mbak Maryam, dari Mbak Feni ini. Di materi itu tidak ada kata-kata kesetaraan gender atau kesetaraan gender dan feminisme, tetapi di materi itu yang dibahas tentang gender dan feminisme. Ya, yang dari buku yang saya kutip dari Siti Muslihati menyatakan gender itu adalah serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Ini tadi bicara tentang kesetaraan. Yang saya tangkap tadi materi ini tentang gender dan feminisme. Ketika berbicara gender itu berbicara tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Boleh saya masuk, moderator? Ya, silakan, Mbak. Ya, jadi begini, yang saya tangkap dari pemaparan Mas Hanif itu bahwa yang dibahas oleh Mas Hanif itu sifatnya kodrati atau alamiah sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, bahwa tugas seorang perempuan itu lebih kepada dapur, kasur, dan sumur. Sedangkan tugas laki-laki itu lebih kepada dia bekerja di luar, mencari nafkah, seperti itu. Dan memang benar apa yang disampaikan Mas Hanif, tapi konteksnya itu kodrati, alamiah, apa yang dimiliki oleh seorang perempuan, sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sedangkan gender ialah merupakan sebuah bukan pembeda ya, kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi masyarakat kita hari ini itu menyepakati bahwa dalam keseharian perempuan itu boleh bekerja di luar, boleh mencari nafkah seperti halnya laki-laki, tapi dalam konteks dengan syarat dia tidak serta-merta meninggalkan apa yang harus menjadi tugasnya secara kodrati. Begitu, Mas Moderator. Gimana ini dengan tiga peserta tadi yang argumennya luar biasa ketika membahas tentang gender ini. Tadi sudah dipaparkan sama Pak Moderator. Masuk yang kemana ini, Mbak Maryam? Mau menanggapi apa mau gimana ini? Pak Moderator itu bahasanya nggak usah terlalu kejauhan menafsirkannya. Oh, enggak. Kalau Saya ada cuma mau orang nanya mau masuk berarti ingin mau menyampaikan argumentasinya. Iya, kan itu kan ada tiketnya masing-masing. Tiketnya apa Boleh dulu? nggak saya masuk? Gitu kan? Ingin Tiketnya dulu. Tiketnya dulu. Mbak Maryam ini Oh, saya iya. biar kelihatan mukanya Mbak Maryam gimana. Oh, apesnya. jangan. Di rumah itu suasana santai, tidak bisa. Jadi Jadi ngaki, Bang Mas Rian. Hanif ya, jadi ngaki ya. Siap, Bang Rian, gimana ya? Saya bingung sama pernyataannya Bang Rian. Bang Rian ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Hanif. 3M itu bukan sifat kodrati. Bukan. Kalau bicara soal sifat kodrati itu antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu yang kodrati yang tidak bisa dirubah. Masalah memasak, terus
merawat anak tidak bisa hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki pun bisa begitu. Jadi gini, apa namanya? Pak Hanif ini perlu diruqyah katanya saya. Jadi gini loh, saudara Hanifku yang manis, ganteng sedikit, terkait kesetaraan gender itu sudah jelas bahwa selama dia mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, Pak. Yang mana dalam Islam juga dianjurkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tugas pokok perempuan sebagai seorang anak, istri, itu tidak masalah, Pak. Apalagi dia bisa menjaga marwahnya di ranah publik gitu kan. Lagi-lagi sebenarnya saya belum puas dengan jawabannya saudara Hanif. Saya akan menanyakan teori siapa, ayat Al-Quran yang mana, hadis riwayat siapa yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya memiliki 3M di dunia ini. Bayangkan Pak, 3M. Sumur, dapur, kasur, 3M Pak. Bayangkan. Bagaimana kalau laki-laki ditempatkan dalam 3 dunia tersebut, 3M? Membosankan sekali hidup Anda gitu kan. Tolonglah Pak, kalau semisal Pak Hanif ini benar kekeh dengan pendapatnya bahwa dunia perempuan di dunia ini itu hanya 3, yaitu 3M itu, tolong teorinya itu teori mana, Al-Quran yang mana, hadis yang mana gitu loh Pak. Saya ingin tahu biar semuanya clear gitu loh Pak. Karena saya lihat dari segi agama pun, agama tidak mengekang, tidak mengikat begitu kuat seperti pendapat Pak Hanif yang bahwa dunia perempuan hanya 3M. Agama Islam tidak mengikat perempuan seketat itu, Pak. Tidak. Selama perempuan bisa menjaga marwahnya, menjaga batasannya, mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, anak, terus saudara perempuan, tidak masalah dia mengambil peran di ranah publik, tidak masalah. Itu loh Pak. Makanya kan katanya sebuah penemuan itu dikatakan valid kalau teorinya jelas, terus prakteknya berhasil gitu loh ya Pak. Nah, ini prakteknya Bapak juga nggak berhasil karena banyak kok seperti Mbak Feni katakan bahwa banyak penceramah perempuan yang berseliweran gitu kan ya bahasa kasarnya. Terus banyak juga para aktivis yang memperjuangkan hak-hak sesama. Bagaimana, saya ingin menanyakan bagaimana kita perempuan bisa memperjuangkan kaum-kaum kita yang tertindas kalau kita hanya di 3M, Pak. 3M lagi saya menegaskan kepada Anda, bagaimana kita bisa memperjuangkan kaum-kaum kita yang kekerasan KDRT, kekerasan seksual gitu loh ya Pak ya, intimidasi masyarakat gitu loh Pak. Bagaimana kita bisa memperjuangkan itu jika Bapak Hanif mengatakan bahwa perempuan hanya dunianya 3M gitu loh. Terus lagi tadi Bapak mengatakan bahwa banyaknya pelecehan seksual. Pak Hanif secara terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah salahnya perempuan. Tunggu dulu Bapak. Mungkin Pak Hanif perlu membaca artikel, meskipun saya tidak rajin membaca, tapi sedikit-sedikit saya membaca Pak, gitu ya. Yang perlu mendapatkan pendampingan atau yang perlu mendapatkan pencerahan atau pelatihan tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki. Bagaimana kekerasan itu bisa terjadi? Tidak hanya perempuan yang menjadi faktor pemicunya, tidak. Gitu loh. Jadi mohon kalau semisal pembahasan ini tuh sama kayak kita lagi membahas agama, Pak, terlalu sensitif karena di dunia ini tuh ada laki-laki dan perempuan. Jadi sama kayak Anda itu membahas Islam dan Kristen tuh enggak terlalu sensitif. Jadi teorinya harus jelas, sumbernya itu harus jelas.
Jadi ketika Anda mengatakan bahwa dunia perempuan hanya 3M, 3M Pak, lagi-lagi 3M, ini teori yang mana mengatakan sehingga pihak lain itu bisa menerima dengan tenang hati gitu, meskipun ya kita berontak gitu loh ya Pak ya. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini saya belum mendapatkan pencerahan atau belum mendapatkan jawaban secara lantang bahwa dunia perempuan itu hanya 3M. Kira-kira begitu. Mungkin itu saja Pak Moderator, bisa dilanjut. Ya, terima kasih, Pak. Rasanya saya kok agak geli ini. Mungkin ada yang mau jadi moderator sekalian. Saya mau nimbrung juga. Saya cuma dengerin penjelasan ini itu, tapi saya nggak berucap di forum ini. Rasanya buat apa saya ngikutin forum ini ketika saya hanya sebagai pengontrol? Mungkin ada yang bisa mengambil alih moderator ini. Saya nggak bisa ini. Padahal saya sudah mempunyai unek-unek mulai tadi. Mungkin ada yang mau jadi moderator, Mas Lana, Mas Lana. Mas, tolong gantikan saya, Mas. Saya mau nimbrung juga ini, Mas. Kecewa saya kalau cuma jadi moderator ini. Nggak bisa berucap. Mas Hanif, gimana Mas Hanif? Hanif lagi dalam perjalanan pulang katanya, jadi nggak bisa menjawab. Kira-kira begitu. Mungkin dari dua pemateri mau menengahi atau bagaimana, atau tuh ada pendapat moderator bisa memancing tanpa perlu berpendapat katanya. Iya. Tapi kan begini nih, Pak. Tadi kan itu membahas tentang kesetaraan gender. Dalam artian kan laki-laki sama marah Pak, kok abang lagi ya, Pak? Kok mau guncul nanti moderator tak? Berempat. Bisa dihibahkan Pak status moderatornya pada yang lain. Ini kan soalnya, begini, ini kan masalah tentang kesetaraan gender. Apakah seorang perempuan itu harus setara dengan laki-laki? Apakah ketika saya mau berbuat A, perempuan itu harus berbuat A? Pada dasarnya, kalau kita kembali ke belakang itu ketika ketika Adam itu sendirian, hanya seorang diri, maka diciptakanlah Hawa. Hawa itu kan diciptakannya Hawa tidak ini, Pak. Tidak harus menyaingi Adam kan begitu, Pak. Tetapi mendampingi Adam. Nah, berbicara tentang gender itu saya kutip dari bukunya Hilary M. Lips itu, bukunya itu, tapi itu ada di jurnal yang judul bukunya Sex and Garden. Hilary itu mengartikan bahwa gender itu sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Berarti kan dalam konteks itu si perempuan tidak harus menyaingi laki-laki kan? Pak moderator ini kan sudah bukan statusnya moderator lagi. Gila, ya, Pak. Sudah menjadi. Iya, Pak. Kok orang tak nyaman jadi moderator, boleh gila aja sini ya. Saya mau nanya, memangnya maaf. Saya mau bertanya. Apakah dari pernyataan atau pertanyaan saya ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu bersaing? Enggak ada. Harus selesai. Nah, terus pertanyaan mendampingi Bapak ini, kan? Iya, makanya saya menanya, adakah pertanyaan sama pernyataan saya yang mengatakan bahwa Hawa dan Adam harus bersaing? Ada, Pak. Pak, sampean itu tidak usah mendengarkan bisik-bisik di belakang. Kalau memang mau berbicara, biarkan berbicara. Saya nggak dengar bisik-bisik di belakang. Jadi sebenarnya ya, kalau ditanya pendapat saya terhadap kesetaraan gender, antara 50-50 sebenarnya
karena tidak menutup kemungkinan kan ini juga menjadi pembahasan yang hangat dalam organisasi kita khususnya yaitu Kohati. Sebenarnya bukan kesetaraan gender yang harus kita gaungkan. Dalam agama sudah jelas bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah iman dan itu hanya Allah yang dapat menilai gitu kan. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan para wanita hebat di seluruh dunia yang berkumpul di Surabaya. Yang perlu digaungkan itu bukan kesetaraan gender lagi, tapi bagaimana perempuan mengambil peran gitu. Kenapa demikian? Contoh misal seperti pemerintah yang sudah memberikan kebijakan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk bergabung di dunia politik yaitu 30%. Pada kenyataannya 30% itu tidak pernah tercukupi gitu. Terakhir saya mendapatkan berita kemarin itu senior saya yang bisa dibilang juga mentor saya, kakak saya yaitu saudara Mas Syaiful Bahri, Dek mohon nanti ikut berikan pandangan terkait perempuan. Saya baca-baca. Nah, saya ingat hasil diskusi saya di Surabaya lagi-lagi bukan kesetaraan gender yang harus kita gaungkan, tapi bagaimana perempuan itu sadar dalam mengambil peran baik dalam domestik, publik khususnya gitu. Itu yang seharusnya kita bicarakan saat ini. Soalnya kesetaraan gender ini bisa dibilang topik yang terlalu apa ya, Pak? Terlalu bahasanya itu kayak sudah hambar gitu, sudah nggak asik lagi dibicarakan. Ini sudah sudah isu lama gitu loh. Kesetaraan gender ini sudah isu lama. Pada kenyataannya sampai sekarang perempuan itu banyak yang masih belum sadar terkait terkait perannya, terkait keberadaannya, terkait kemanfaatan dirinya sebagai manusia gitu loh. Tanpa membedakan bahwa dia itu perempuan. Kira-kira begitu, Pak. Sudah, Pak? Mungkin itu, Pak, moderator ya. Ya, boleh dari moderator lah. Mungkin dari ini peserta lain mungkin ada unek-unek. Mas Lana ini mulai tadi ini nggak muncul suaranya. Apa bisu apa gimana ini, Mas? Dia siap-siap untuk besok. Kalau besok kayaknya saya tidak bersuara karena dia bidangnya. Oh, ya. Saya berhubung sekarang ini membahas soal perempuan yang bisa dibilang terlalu sensitif. Karena lagi-lagi di dunia ini hanya ada perempuan dan laki-laki. Tapi kenapa mesti perempuan yang didiskriminasi? Tadi senior juga yang bisa dibilang mentor saya juga bertanya, Hawa ini diciptakan untuk menyaingi Adam atau menyempurnakan Adam? Di situ sudah jelas, berarti kan tidak ada diskriminasi seharusnya, gitu loh. Kira-kira begitu, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Mungkin dari yang lain ini, dari peserta lain, dari Kakanda maupun Ayunda, mungkin ada sedikit pandangan lah. Sepertinya kurang asik kalau cuma lewat seperti ini. Kapan-kapan bolehlah kita ngopi. Apa mungkin itu bisa dikerucutkan langsung, Pak? Kayaknya para partisipan ini sudah ngantuk. Langsung disampaikan. Kalau begitu aja. dari tadi pendapat ataupun argumentasi dari Mbak Maryam, dari Mbak Feni, dari Mas Agor sebagai pemateri dan juga Kanda Ismail dan juga Bang Hanif, saya mendapatkan sebuah pandangan adalah kesetaraan gender. Wanita itu tidak harus sama seperti laki-laki, tetapi wanita itu harus mengambil sebuah peran. Itu kan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator minta maaf karena saya merasa tidak pantas jadi moderator yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar forum ini lah, Pak. Mar, apa benar ya?
Apa anak bermah? Cep arwah, Pak. Mun berbicara ning media ngari arwah ya. Tak bisa aja. Ini sebagai solusi, soalnya kan orang-orang yang ada di sini tuh pada punya kesibukan masing-masing. Kalau semisal nunggu bertemu kan tidak ada penyaluran ilmu, kira-kira begitu. Tidak harus menjadi